Dijelaskan mungkin penentu dana pensiun Ya. itu tuh dari mana sih? Karena Oke. kalau kita tahu kan Nunung ini kan artis, pastinya Ya. pada masanya itu kan punya penghasilan. Ya. Jadi apa saja sih yang bisa kita pertimbangkan untuk menentukan besaran dana pensiun itu? Oke, lagi-lagi saya harus ingatkan juga ya, perencanaan keuangan itu tidak diajarkan di sekolah. Jadi banyak dari kita mungkin yang kurang, yang tentunya ya nggak terlalu melek sama yang dana pensiun ini, termasuk ya kita zaman dulu ya. Sekarang intinya gini, dana pensiun tuh untuk kita tahu berapa kebutuhan kita, ya kita harus tahu gaya hidup kita dulu seperti apa, Dina. Jadi semua diukur dari pengeluaran kita. Ya, dan setelah itu kita harus tentukan juga kapan kita mau pensiun, karena setelah kita tentukan misalnya kita umur 55 tahun saya udah pengen pensiun, saya udah nggak pengen kerja. Nah sekarang umur kita berapa? 30 tahun, berarti kan masih ada spare 25 tahun untuk kita mengumpulkan dana pensiun. Kita harus tahu time frame investasi kita berapa lama. Nah dari situ, ya. Nah habis itu dari sana kita hitung pengeluaran tahunan kita, ya. Sekarang itu berapa sih kita punya pengeluaran tahunan? Kita hitung di bagaimana kalau di masa pensiun nanti, misalnya sekarang 30 tahun. Di usia 55 tahun kira-kira pengeluaran kita berapa? Kita hitung dengan inflasi. Ya silakan teman-teman googling sendiri, cari kalkulator time value of money ya di situ ya. Dan setelah angkanya sudah ketemu, tinggal kita kalikan dengan angka harapan hidup lagi. Misalnya sekarang 55 tahun sudah pensiun ya. Berarti harapan hidupnya berapa lama? Tinggal dikali. Misalnya 75 tahun berarti tinggal kali 20. Nah itulah dana pensiunnya. Jadi dia komponennya harus tahu dulu, komponen penghitung dana pensiun ini. Kalau kita cuma nabung investasi doang nggak bakal dapat. Oke, dan setiap orang pastinya beda-beda ya. Beda-beda, semua tergantung sama hidup, profilnya. Ya. Penentuan investasinya juga pastinya beda. Exactly. Mau yang berisiko, mau yang tidak. Ya. Masing-masing harus memahami profilnya terlebih dahulu. Nah pertanyaan selanjutnya mungkin langsung aja kali ya Mas Tin. Ini kan penjelasannya secara general. Hitung-hitungannya, kita ada nggak contohnya? Oke. Ini coba ya, saya melakukan perhitungan kalau kita mau nabung sendiri, teman-teman. Tadi kan sempat diceritain, Dina, kayak terlalu berat banget kalau kita nabung dana pensiun. Kayaknya nggak bakal selesai-selesai gitu butuhnya. Belum rumah, segala macam. Oke, sekarang kita buat perhitungan seperti ini ya. Balik lagi teman-teman, ini sifatnya adalah asumsi. Ya. Which is imbal hasil itu tidak bisa dijamin. Kecuali surat utang negara. Tapi kita ambil asumsinya saja. Ya, asumsinya aja, kita nggak terlalu muluk-muluk, kita nggak terlalu nggak terlalu optimis juga, tapi kita juga nggak terlalu konservatif juga ya. Anggaplah dengan budget 2,5 juta ya satu bulan ya. Nah, kita mengalokasikan uang ke pertama reksadana pendapatan tetap, terus abis itu ada reksadana indeks saham, dan kita alokasi ke saham blue chip yang kita beli secara DCA atau dollar cost averaging, jadi berkala ya. Dan anggaplah misalnya ya, reksadana pendapatan tetap itu setahunnya imbal hasilnya sampai 7%. Ya. Sementara reksadana indeks saham kita bisa sampai 10%. Dan saham blue chip kita ya plus dividen dan lain sebagainya bisa 15% setahun. Anggaplah ini semua sifatnya konsisten. Ya. Sejuta ke sini, sejuta ke sini, sejuta ke sini. Maka dalam waktu 20 tahun yang akan datang, segini yang kita dapat dari RDPT, segini kita dapat dari indeks, dan segini yang kita dapat dari saham blue chip. Nah, kalau total jadi 2,1 M. Cukup? Ya. Untuk pensiun ya, sih. Tergantung. Ini harga yang angka yang lumayan. Angka yang lumayan besar. Tapi balik lagi ya, ini semuanya yang saya bilang tadi ini adalah asumsi ya. Balik lagi, ini adalah ilustrasi. Jadi tidak bisa dijamin pasti segini, saham blue chip pasti segini. Ya nggak tahu juga gitu. Cuman kan asumsinya biasanya dari datanya kan seperti itu. Anggaplah kita di atas 10% lah di situ. Kita bisa dapat segini. Nah, anggaplah sekarang kalau misalnya ya sumber dana pensiun itu sebetulnya nggak cuma dari ini, teman-teman. Ini nabung sendiri. Barangkali teman-teman punya AJHT, BPJS TK yang nggak pernah dicairin. Ya misalnya, sebetulnya ini kan bisa dicairin kalau kita kena layoff gitu ya, kena kehilangan pekerjaan, kita bisa cairkan itu. Terus habis itu ada lagi teman-teman mungkin punya juga buka akun DPLK juga, biar saya juga ada kesadaran deh buat nabung dana pensiun di luar dari investasi kita sendiri ya. Kita itu. Nah sekarang bayangin kalau tiba-tiba angka ini di-combine, ya let's say dia ada 150 juta, ya di sini DPLK, karena dia nggak pernah ditarik ya, terus DPLK-nya dapat 750 juta dan 2,1 M ini dari investasi sendiri, dapatlah kita 3 M-an.
di situ. Oke. Cukup menarik lah ya, cukup menggiurkan. Kalau lagi dibahas gini sih kayaknya langsung kebayang. Kayaknya langsung gitu kebayang, ya. tapi at least ini bisa jadi penyemangat teman-teman. Jadi angka segini itu bisa di-achieve gitu ya, dengan asalkan teman-teman memang punya kedisiplinan dalam mengalokasikan uang untuk investasi. Tapi balik lagi tadi kalau Dina bilang mengenai kayaknya buat makan aja susah gitu ya, buat yang lain-lain aja susah. Cobalah untuk menambah penghasilan. Ketimbang kita sekarang ngayal-ngayal, saya taruh di sini aja deh gitu kan. Toh juga saham blue chip pasti daripada kita gede, gitu. Iya, daripada kita mengayal-ngayal pasti dapat segini gitu ya. Which is juga ya nggak salah juga, cuman daripada kita berharap dari sini, lebih baik kita berharap penghasilan kita yang bakal bertambah karena kita rajin upgrade diri di situ ya. Oke, ini kan kalau asumsinya yang dari tadi kita hitung-hitungan, katakanlah yang tadi yang ini, berarti kan bisa dikatakan kita harus menyisihkan 2,5 juta nih untuk dana pensiun kita / berarti investasi, ini termasuk investasi. Tapi ini di luar nih katakan, misalnya kebutuhan-kebutuhan pokok kayak rumah ya, ini adalah murni untuk dana pensiun. Pertanyaannya selanjutnya, bagaimana nasib teman-teman kita yang bekerjanya tidak formal alias informal? Mungkin salah satunya seperti Nunung atau mungkin teman-teman kita selebgram atau freelance, gimana cara penghitungannya? Sebetulnya nggak ada yang beda dari penghitungannya bagaimana Lina. Cuman permasalahannya adalah dia harus tahu dulu expense dia tuh sebetulnya rata-rata itu berapa. Nah, pekerja informal itu kan fluktuatif pendapatannya ya. Walaupun ada yang memang dia sudah bisa secure kontrak gitu dalam jangka panjang, akhirnya udah bisa ketebak. Tapi mostly mereka naik turun pendapatannya. Nah, kita bagaimana kita cara ngecek di sana? Kita lihat di expense-nya. Kalau daily expense-nya dia sudah ketemu pattern-nya mungkin satu bulan berapa? Satu bulan mungkin 10 juta, ada yang 12 juta. Dirata-ratakan aja selama 3 bulan berapa. Lalu kita tinggal hitung dari segitu kemampuan menabungnya berapa. Biasanya kemampuan menabung itu minimalnya ya 10% dari penghasilan, dari income ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita bisa di atas 10% ya, itu tandanya sudah baik di situ. Kalau misalnya sekarang kita cuma bisa let's say 5% gitu, nggak apa-apa, dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Ya, dimulai dari yang kecil-kecil dulu lah, makin lama makin naik, dan makin bertambah pendapatan kita. Seharusnya saving ratio itu yang uang yang kita alokasikan untuk menabung dan investasi harusnya semakin besar. Jangan malah pengeluaran lifestyle yang besar. Itu karena itu udah pasti gede gitu. Ininya juga harus digedein juga. Itu. Oke, ini kita juga dari tadi hitung-hitungan adalah satu orang. Bagaimana dengan yang nasibnya keluarga atau tulang punggung keluarga yang tanggungannya mungkin 2 orang, 3 orang. Bagaimana perhitungan dana pensiunnya? Kayak makin pusing nih, Mas. Nah, kalau dia kasarnya dia banyak tanggungan, pasti dia akan heavy di protection dulu. Di asuransinya dulu biasanya. Di jaminan kesehatannya dia harus bisa mencukupi, harus bisa membeli jaminan kesehatan buat orang yang dia tanggung dulu. Dan kalau memang dia benar-benar sole breadwinner sendiri, pencari nafkah tunggal, dia harus punya asuransi jiwa dulu. Jadi itu dimantepin dulu semuanya. Dia at least dia bisa bayar premi, dia bisa bayar yang lain-lain, dia bisa mencukupi kebutuhan. Baru ada sisa berapa di situ, baru itu diinvestasikan. Dan ibaratnya sisanya yang diinvestasikan masih di bawah 10%, ya dicari lagi gimana caranya biar dia bisa nabung minimal 10% dari total penghasilannya dia. Jadi penghasilan ditambah lagi. Memang solusinya itu memang seperti itu Dina ya. Solusi dari dari kita dari segala masalah keuangan adalah pendapatan. Yang ultimate solution tuh ya di situ sebetulnya. Oke, katakan di 20 tahun ke depan ini terpenuhi begitu. Tapi misalnya memang ini terpenuhi sebelum waktunya. Apakah memang ini bisa langsung kita nikmatikah dana pensiunnya atau seperti apa, Mas? Sebetulnya gini sih ya, ada kan kata-kata pensiun dini lah atau gimana gitu ya. Iya, sebetulnya itu balik lagi ke teman-teman. Mimpi Gen Z dan milenial. Balik lagi ke teman-teman. Mungkin saat ini ketika dia sudah terpenuhi mungkin bisa. Tapi bagaimana kalau ternyata ya kita juga dikasih berkah umur panjang segala macam. Apakah itu sudah cukup? Ketika kita pensiun dini mungkin di usia 40 tahun. Tapi kita harapan hidup kita mungkin sampai 80 tahun, berarti kita mesti cukup sampai 40 tahun ke depan betul. Gitu ya. Seperti apa gitu ya. Nah, kalau saya sih biasanya gini, saya suggest ke nasabah saya nih ketika memang kita punya sudah terkumpul segini, ada baiknya diinvestasikan lagi ke instrumen kayak SBN. Jadi kita dapat income lagi dari situ. Untuk memperpanjang spare itu tadi. Iya, jadi ini benar-benar
utuh atau bisa juga dengan cara kita ambil dengan metode 4%. Jadi per tahun itu kita ambil 4% dari sini, tapi dengan catatan ini dana kita alokasinya tuh ada di SBN, ada di saham, terdiversifikasi juga. Gitu. Oke. Dari tadi kan Mas Akbar bilang bahwa yang sebenarnya aku juga setuju ya bahwa kunci dari ini semua untuk mendapatkan dana pensiun dan juga itu tadi untuk menjamin kualitas hidup sampai akhirnya nanti di hari tua dan sampai akhirnya meninggal adalah ya itu tadi pemasukannya. Tipsnya dong Mas Akbar, gimana sih caranya supaya kita bisa meningkatkan pendapatan kita di tengah situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja ini? Ya sebetulnya ini ya kita harus tahu bahwa kita ini sebagai person itu juga harus relate dengan kebutuhan industri pada saat ini gitu ya. Jadi jangan sampai skill set kita yang kita miliki sekarang ini benar-benar nggak relevan sama kebutuhan dari industri itu sendiri. Sekarang ya kita semua udah tahu ya udah ada ChatGPT kayak gitu kan, banyak emang profesi-profesi mungkin kayak content writer gitu kan, dulu kan freelance writer tuh banyak sekali. Sekarang mungkin udah berkurang karena orang bikin prompt aja dari ChatGPT udah bisa jadi satu artikel yang bagus banget dari situ. Nah kira-kira skill apa lagi yang bisa teman-teman explore gitu, ini buat teman-teman penulis atau mungkin ada yang explore jadi kayak video editor atau ada yang kamera person atau ada desainer gitu ya. Atau palu gada Mas. Atau palu gada tetap harus gitu, cuman ya balik lagi. Ya kita ada baiknya kayak gitu kan. Kita mungkin nggak menemukan sekarang ya. Mungkin ketika kita ngasah kemampuan kita terus akan ketahuan gitu skill apa yang sebetulnya bisa kita eksploitasi gitu ke depannya buat karir kita atau buat menambah penghasilan kita. Jadi memang jangan pernah berhenti belajar sih. Cobalah ikut, janganlah pelit teman-teman untuk mengalokasikan uang untuk kayak ikut-ikut short course atau segala macam. Karena bisa jadi skillnya teman-teman tuh ada di sana, cuma teman-teman belum mengeksplor itu sendiri. Gitu. Oke. Nah selain untuk mencari pendapatan, mungkin buat Sobat Cuan begitu yang sudah familiar dengan saham ini kan juga ada potensi keuntungan dalam tanda kutip keuntungan lebih kalau kita bicara dengan dari saham domestik. Nah kalau kita lihat begitu dari tren IHSG mungkin yang menarik di bulan September ini ya karena kan pada saat ini IHSG 16 kali tahun ini 2024 all time high gitu. Gimana sih caranya supaya kita bisa memaksimalkan investasi kita supaya dana pensiunnya ini semakin deket targetnya gitu? Ya sebetulnya gini ya, kalau kita lihat September ini kan, ini kan banyak yang bilang Black September gitu ya, karena kan kalau dilihat ya dari 10 tahun terakhir lah ya dari sini itu kan September ini ya, ini kan kayak cuman berapa kali hijaunya gitu, tapi kalau kita tarik dari secara sampai 2024 ternyata banyak juga yang kinerjanya positif di situ ya. Sebenarnya gini, kalau kita terjun ke investasi saham gitu, kita sudah pasti harus bisa yang namanya analisis. Jadi kita membeli perusahaan, apalagi ini kita investasinya buat long term gitu. Perusahaan mana yang baiknya kita beli, harusnya kita sudah tahu jawabannya di situ. Nah, pasar modal gitu ya, apalagi investasi saham itu belajarnya tuh kayak 10 tahun aja kita masih harus tetap belajar karena bisnis itu sendiri kan bergerak cepat juga dan pasti akan ada yang baru terus, dan perusahaan-perusahaan itu bagaimana potensi growth-nya di masa yang akan datang di sana. Kalau menurut saya ini bisa jadi saham tentunya bisa jadi salah satu pilihan ya. Tapi kalau memang teman-teman mungkin nggak punya waktu ya untuk analisis segala macam gitu, saya lebih rekomen ke indeks saham sebetulnya, reksadana indeks. Reksadana indeks. Jadi kita passive investing aja. Cuman balik lagi ketika strateginya juga ada gitu, dan ketika memang IHSG juga lagi tancap gas kayak gini, pembelian harus baiknya dikurangi memang, dikurangi, direm, jangan dibeli. Ya kalau bisa jangan dibeli, kita sedia cash dulu gitu. Sedia cash sampai nanti mungkin harganya turun, atau kita bisa kita belajar lagi, kita belajar valuasi lagi, kita belajar analisis lagi, kita ketemu saham yang memang salah harga. Dalam artian salah ini maksudnya harganya murah tapi potensinya oke di masa depan, kita baru bisa masuk ke sana gitu di sana. Ya memang kuncinya semuanya ada di belajar sih Dina. Oke, harus terus belajar dan juga pinter-pinter cari potensi ya, cari celah begitu. Supaya bisa mendapatkan keuntungan kalau misalnya akhirnya Sobat Cuan menentukan untuk oke deh mau cari untung di IHSG ataupun instrumen lainnya juga. Iya, instrumen lain juga sebenarnya sama aja.